Bapak Ibu yang berbahagia yang sudah berkenan bergabung di webinar pada malam hari ini, luar biasa sekali ya semangatnya untuk mendengarkan ini ya praktik baik gitu ya, dan juga menguatkan pemahaman kita terkait dengan pengelolaan kinerja termasuk pemenuhan bukti dukung dari RHK. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan. Bapak Ibu yang berbahagia, di room ini sudah hadir ada 2 orang narasumber keren ya yang sudah berkenan berbagi untuk kita. Namun sebelumnya izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Putu Ana Masriani Giri, saya dari Bali ya. Saya benar-benar merasa sangat berbahagia dan benar-benar bersemangat karena saya diberikan kesempatan kembali oleh Pak Wahyu untuk menemani Bapak Ibu sebagai moderator di webinar One Edu Mind. Kali ini kita akan membedah khusus tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah serta upaya melengkapi bukti dukung RHK. Nah, kalau kita berbicara masalah pengelolaan kinerja ya, ini sudah sedang hangat-hangatnya. Saya sendiri sudah mulai untuk mengisinya, melengkapinya gitu ya. Karena RHK ini merupakan sebuah perencanaan, kemudian pelaksanaan serta evaluasi dari kinerja kita sebagai pendidik berkaitan dengan pembelajaran, kemudian bagaimana kita mampu menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan tentu saja berpusat pada peserta didik. Nah, dalam kegiatan kita di malam hari ini, di room sudah hadir yang pertama ada Pak Edi Susilo. Halo, selamat malam Pak Edi Susilo. Jadi, Bapak Edi, kita tes suara dulu ya, baik. Gimana kabar, sehat Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Saya izin ya Pak Edi ya memperkenalkan sedikit biodata dari Pak Edi. Jadi Pak Edi Susilo ini, beliau merupakan Kepala SD Negeri 162 Bengkulu Utara. Wah, jauh sekali nih kalau dari tempat saya itu beribu-ribu kilometer nih Pak Edi. Nah, selain sebagai kepala sekolah, ada prestasi yang sangat membanggakan dari Pak Edi ya. Beliau juga merupakan guru dan kepala sekolah berprestasi. Wah, luar biasa nih Pak Edi. Selanjutnya, Pak Edi merupakan instruktur PKB, advokator kurikulum merdeka, dan juga merupakan fasilitator PGP A11. Kemarin ya Pak Edi ya, tahun lalu ya, kayaknya kita barengan. Kalau boleh tahu Pak Edi kemarin di mana nih fasilitatornya di A11 Pak Edi? Kebenaran saya dapat dari Satker BPGP Jawa Timur, dapat CGP Kota Batu. Wow, Kota Batu ya. Baik, Pak Edi, terima kasih. Nah, selanjutnya narasumber kita yang kedua tentu saja beliau adalah pentolannya kita ya, Pak Ketua Kombel One Edu Mind, Pak Wahyu Saryadi, sudah nggak asing lagi dengan kita semua ya. Pak Wahyu selain sebagai Ketua Kombel juga merupakan fasilitator PGPA 10, wah ini kakak senior. Dan juga merupakan guru SMA Negeri 2 Pati, Jawa Tengah. Wah, di awal sempat sudah di-spill sama Pak Wahyu ya. Pak Wahyu dari Jawa Tengah, Pak Edi dari Bengkulu, saya dari Bali, dan tentu saja Bapak Ibu yang hadir di room ini dari berbagai wilayah di Indonesia ya. Sambil tes ombak dulu Bapak Ibu boleh deh konfirmasi chat di chatboxnya dari mana sajakah Bapak Ibu berasal nih, boleh di chatbox ya. Oke, setelah saya memperkenalkan narasumber, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan rundown kegiatan kita di malam hari ini. Yang pertama ada penyampaian narasumber dari Pak Edi, itu selama 20 menit ya Pak Edi ya. Selanjutnya ada Pak Wahyu selama 15 menit menyampaikan materi. Nanti setelah kedua narasumber, kita akan ke sesi diskusi dan tanya jawab kurang lebih dari selama 20 menit. Oke, nampaknya sudah ada dari Aceh nih Pak Edi. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, yang luar biasa bersemangat di malam hari ini ya. Sebagai umat beragama, sebelum kita memulai sesi dengan Pak Edi, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memohon hidayah
memohon berkat kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga webinar malam hari ini diberikan kelancaran dan kebermanfaatan bagi kita semua. Berdoa bersama, saya pimpin langsung, dimulai. Berdoa selesai. Baik, Pak Edi nampaknya sudah tidak sabaran nih ya Pak Edi ya. Saya rasa sudah siap sekali nih senjata tempurnya malam hari ini. Oke, Pak Edi, kesempatan yang pertama saya berikan kepada Pak Edi selama 20 menit. Silakan dimulai Pak Edi. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan berbagi praktek baik pengelolaan kinerja baik sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru, karena saya Mbak Putu, ada satu guru saya untuk sampel dan sudah saya bikin, karena itu sampel, namanya sampel, isi apa sih di dalamnya itu sudah saya bikin sampai 100%. Jadi sudah 100% dan di guru-guru kami, jadi selain saya membersamai rekan-rekan guru di komunitas saya, juga saya membersamai rekan-rekan kepala sekolah di kombel saya. Kebenaran saya punya kombel di PMM itu ada 3, cuma karena kesibukan dan lain hal saya nggak sempat mengadakan webinar. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya untuk screen share berbagi praktek baik yang sudah saya lakukan di komunitas saya. Bapak Ibu, saya kira sudah kelihatan ya Mbak Putu ya? Sepertinya masih proses Pak di saya. Proses ya? Ya, masih berputar-putar. Oke. Sudah kelihatan? Masih ada fotonya Pak Edi dan Ibu. Atau mungkin di ini ya? Nah, saya sudah muncul kalau di saya. Oh sudah, oh ya baru-baru nih. Sudah Pak Edi. Silakan. Bapak Ibu, ini saya sampaikan kemarin pada saat saya membersamai rekan-rekan kepala sekolah di komunitas saya di bulan Januari, awal Januari, hari kedua setelah masuk sekolah di komunitas saya itu langsung saya ajak start melaksanakan kegiatan. Jadi paparan praktek baik pengelolaan kinerja observasi. Ini sesuai dengan apa yang saya di PMM saya, di pengelolaan kinerja itu observasi dilaksanakan tanggal 13 Februari 2025. Ini sebelum saya melaksanakan ini, saya melakukan diskusi bersama rekan-rekan guru yang berkaitan dengan apa yang saya ambil di PMM, yaitu tentang penyampaian pemaparan visi misi. Jadi saya sebelum melaksanakan kegiatan praktek observasi ini, yang diobservasi, yang dinilai kebenaran saya diawasi, dan saya minta memang tolong Pak Pengawas dan Pak Korwil hadir di sekolah saya untuk melihat kegiatan praktek kinerja saya terhadap guru-guru saya. Jadi ini saya itu melakukan diskusi 2 minggu melalui kegiatan komunitas SD saya, karena di sekolah saya itu minggu kedua dan keempat melakukan kegiatan optimalisasi komunitas belajar. Jadi saya khusus di sini. Kemudian ini yang saya siapkan ada laptop, proyektor, ruangan yang memang sudah disetting sedemikian rupa, kemudian materi PPPT, soft copy KSP. Kenapa soft copy KSP? Karena di dalamnya adalah yang saya kaji adalah tentang yang saya bahas kinerja adalah tentang visi misi sekolah. Jadi kegiatan dilaksanakan pada pukul 10. Kenapa saya pukul 10 itu agak siang karena saya tidak berpedoman hanya sekian jam, tergantung kepada rekan-rekan guru dan pengawas maunya berapa jam, saya siap untuk berbagi praktek baik. Ini kemudian ini target perilaku ini yang ada di PMM. Target perilaku kepala sekolah itu
sekolah mengajak audiens dan seterusnya. Ini target perilaku yang akan saya capai pada saat pengelolaan kinerja tahun 2025. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, ini adalah kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah konkret, terstruktur, dan mudah dipahami. Jadi saya di situ menyiapkan visi misi yang sudah saya buat beberapa sekitar bulan Mei tahun 2024 untuk kita reduksi, kita revisi sesuai dengan masa kekinian. Jadi untuk rekan-rekan yang guru penggerak itu mungkin sudah membuat visi guru penggerak itu tentang membuat untuk kalimat rumpang, melengkapi kalimat rumpang, kemudian menyatukan, merumuskan menjadi visi, kemudian dirumuskan menjadi misi, kemudian menjadi tujuan. Jadi ini yang saya sampaikan pada tanggal 13 kemarin. Jadi waktunya memang seharusnya katanya sudah sekarang waktunya sesuai dengan keinginan rekan pengawas, rekan guru. Ini yang saya paparkan. Kemudian Bapak Ibu, ini saya dulu ya sebagai kepala sekolah ya, upaya mempelajari mengajak rekan-rekan kepala sekolah, guru, pengawas aktif. Pengawas tidak hanya melihat saja, tapi saya harapkan pengawas juga memberikan masukan tentang konsep bagaimana saya menyampaikan paparan visi misi yang ada di sekolah saya yang berkaitan dengan hal yang kekinian, dengan menggunakan paradigma baru pembelajaran. Artinya visi misi yang saya buat kemarin mungkin belum mengena pada konsep paradigma baru pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Makanya pada saat ini kemarin saya dengan kawan-kawan ada tim perumus saya yang sudah bekerja di belakang saya, membantu saya. Jadi hasil daripada diskusi itu tolong dirangkum sedemikian sehingga menjadi bahan kami, termasuk di situ ada Pak Pengawas, Pak Korwil, sama-sama. Jadi tidak hanya sekedar kita pemaparan, tapi betul-betul hasil itu. Tapi mohon maaf, karena kemarin belum sempat saya minta hasil daripada resume awal kegiatan ini. Jadi ini saya melakukan apa yang ada di sini, itu semua betul saya laksanakan. Jadi apa yang sudah ada di sini, ini kan yang saya ambil daripada pengelolaan. Ini kita sampaikan, kita paparkan kepada rekan-rekan guru dan pengawas. Kan? Nah, itu. Bahkan kemarin ada sempat saya juga mengajak wali murid untuk ikut di dalamnya. Jadi tidak ada larangan, silakan siapapun ikut, termasuk rekan-rekan kepala sekolah atau guru lain yang mau ikut kegiatan di komunitas saya, silakan. Ini. Kemudian ini visi sekolah saya yang belum direvisi. Ini yang saya sampaikan kemarin, tolong rekan-rekan untuk 2025-26 penyusunan KSP ini, visi ini saya lihat belum kekinian, belum berpihak secara jelas berpihak kepada peserta didik. Itu saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu untuk merevisi, memberikan masukan tentang visi ini. Walaupun ini pada dasarnya kemarin kita yang menyusun bersama guru-guru. Jadi ini visi yang saya diskusikan dengan rekan guru dan pengawas. Ini visinya. Silakan nanti ada hal baru dengan konsep bagaimana menyusun visi kita selaku kepala sekolah, pemimpin pembelajaran, memberikan kalimat-kalimat yang merujuk terbentuknya suatu visi. Nah, ini adalah sebagai bahan diskusi kami untuk memperbaiki, merubah atau mengganti visi yang ada untuk tahun pelajaran 2025 dan 2026. Ini tidak perlu kita jelaskan pengertian visi misi itu apa Bapak Ibu, cuma kemarin juga saya sempat singgung sedikit. Nah, kemudian ini nggak perlu, tujuan ini ada implementasinya, kemudian ini
visi misinya, ya. Nah, itu semua adalah bahan diskusi selaku kepala sekolah sebagai pegawai dalam pengelolaan kinerja. Ya. Nah, ini saya sampaikan kepada rekan-rekan, tolong bahan ini untuk direvisi, diperbaiki, dirubah, ditambah atau dikurangi. Nah, jadi kami bentuk tim untuk merumuskan apa itu, walaupun pada akhirnya nanti kebersamaan kami yang menentukan ini jauh-jauh. Jadi ini yang saya sampaikan adalah visi misi tahun pelajaran 2024-2025. Ini tujuan nggak perlu saya sampaikan, tujuannya aja jangka panjang, jangka pendek. Ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, saya juga biar tidak berteori, makanya saya akan coba untuk memasuk bagaimana kita pengelolaan kinerja. Nah, ini khususnya untuk saya, Bapak Ibu. Nah, saya buka yang punya saya agar biar bisa melihat. Kok malah ke LMS, mohon maaf, yang saya buka malah modul modul guru penggerak. Salah pengelolaan. Oke, Bapak Ibu, saya salah bukanya tadi, ya. Nah, ini Bapak Ibu, pengelolaan kinerja sekolah saya. Nah, saya klik saya sebagai pegawai dulu. Ini Bapak Ibu, ini saya sudah 100%. Karena apa? Saya sebagai sampel dan untuk melihat apa isi di dalamnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini yang saya paparkan tadi, ini rinciannya kok nggak bisa dibuka ini. Nah, ini lagi error ini kelihatannya. Nah, kali ini tadi, ini sini adalah apa yang saya paparkan di PPPT tadi. Nah, ini kita lanjutkan ke sini. Nah, ini pada dasarnya kepala sekolah dan guru adalah sama. Nah, ini pada kegiatan dokumen tindak lanjut, ini sudah saya buat semuanya. Kenapa? Karena saya akan jadikan sampel apa sih isi di dalamnya yang ada di dalam pengelolaan kinerja, sama atau tidak sih? Nah, itulah makanya saya menyelesaikan ini. Jadi tujuan tidak lanjut, memberikan pendampingan kepada guru melalui komunitas belajar SD 162 Tengah, cara menyusun visi misi sekolah dengan membuat kalimat-kalimat rumpang, kemudian disesuaikan dengan kondisi sekolah. Apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Yaitu berkolaborasi dengan pengawas, pembina, guru korwil, bidang pendidikan, menyampaikan pemahaman kepada rekan guru. Ya. Kapan ini? Apa dukungannya? Dukungannya mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, dan kebenaran ya mentornya saya sendiri Bapak Ibu, karena saya sebagai bagian dari aktor dalam pendukung penggerak di situ. Makanya siapa yang jadi mentornya adalah saya sendiri, memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, pemateri eksternal. Kebenaran juga saya di sini, di tempat saya ini sedikit sering berbagi praktek baik. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kan apa dukungan yang Anda butuhkan melakukan upaya tindak lanjut, memperoleh mentoring. Nah, ini sama. Ini nggak perlu mentoring, jadi jeruk makan jeruk ini Bapak Ibu. Nah, kembali kemudian kita ke sedikit akan saya kupas untuk pengelolaan kinerja guru Bapak Ibu. Nah, bagaimana saya membuat jadwal dulu dengan rekan-rekan sesuai yang apa di PMM tadi.
ini ya. Setelah itu saya melakukan runtutan apa yang namanya ada lembar 1, 2, 3, dan 4. Nah, kan? Ya itu kan. Jadi coba nanti saya screen share-nya. Bentar, saya bukanya dulu. Ya. Ya. Nah, ini guru saya yang sudah saya lakukan kegiatan. Kenapa? Saya mengambil satu orang guru, saya sampel sampai selesai. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Nah, ini lembar catatan percakapan pra-observasi. Senin 17 Februari 2025, SD pukul 8 sampai 8.30. Nah, ini apa tujuan pembelajarannya, area pengembangannya itu apa, nah, kemudian strateginya bagaimana, ini ada semua di sini, ada di lembar kegiatan 1 sampai 4. Nah, jadi di sini semuanya Bapak Ibu apa yang diperlukan. Nah, itulah saya membersamai rekan-rekan guru-guru saya bagaimana mengelola kinerja. Alhamdulillah tidak ada kesulitan yang dihadapi rekan-rekan di sekolahan saya. Ya, ini Bu Siti Hamidah ini resen terus. Jadi itu Bapak Ibu, nanti kita berdiskusi berbagi praktek baik tentang apa yang sudah dilaksanakan. Jadi nanti bisa ya japri atau gimana tentang format lembar kegiatan LK 1 sampai ke 4. Jadi ada orang satu guru memang sudah selesai Mbak Putu, karena untuk saya sampel saya sudah ngomong sama pengawas, saya sudah ngomong ke dinas, sudah pokoknya Pak Edi ya terserahlah situ. Jadi makanya kalau saya tidak mengambil sampel, saya tidak akan bisa bicara sampai ke dalam itu. Makanya saya sampai semuanya. Kemudian saya disampel sendiri oleh pengawas dan korwil. Jadi pengawas dan korwil saya bersama-sama menyampel saya untuk menyelesaikan ini. Ya masalah salah dan benar tidak. Kalau saya hanya bicara berdasarkan teori, maka mohon maaf nanti nggak bisa. Tapi kalau kita sudah praktek sama-sama, kemudian ini perlu saya sampaikan sedikit Mbak Ayu, bahwa untuk sebentar saya tak bukanya. Untuk upload dokumen itu memang belum bisa. Nah, seperti yang ini Bapak Ibu, ini kan pengembangan kompetensi ini juga belum bisa, ya. Ini belum bisa. Ini sebagai pegawai, sebagai pejabat penilai, ini juga ini belum bisa mengumpulkan dokumen. Ini belum bisa, ada 4 dokumen, belum bisa dikumpulkan, ada KSP, ada rencana program tahunan, kemudian ada masih sama seperti yang kemarin kalau saya lihat yang punyaan guru itu. Jadi kenapa kok belum bisa diupload? Mungkin belum ini ya, unggah dokumen sedang diperbarui. Nah ini tugas kepala sekolah nanti untuk melakukan upload dokumen ini. Ada 4 dokumen seperti yang tahun kemarin. Itu. Jadi yang ada pada kegiatan pengelolaan pengelolaan kinerja di tahun 2025. Makanya dikatakan pengelolaan kinerja tahun 2025 adalah lebih simpel, lebih mudah dibandingkan tahun 2024. Itu. Jadi mungkin itu dulu Bu Putu, Mbak Putu, Mas Wahyu, nanti kita bisa berdiskusi
Jadi hasil praktek baik apa yang sudah saya lakukan, saya selaku kepala sekolah maupun selaku pegawai, karena pada prinsipnya di dalamnya adalah sama. Nah, kenapa di situ Mbak Putu jeruk makan jeruk? Saya selaku kepala sekolah, selaku fasilitator, akhirnya mendampingi dirinya sendiri. Gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Nanti kita dapat lanjutkan di diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Mari kita berikan aplaus dulu untuk Pak Edi atas pemaparan pertama yang luar biasa ya. Ini memanaskan suasana di malam-malam sendu ya. Kalau di tempat saya malamnya agak gimana gitu, mendung-mendung. Tapi materi Pak Edi sudah membuka mata saya kembali, jadi ingat-ingat nih bagian mana yang perlu dilengkapi. Dan tadi ada hal yang menarik juga yang saya dapat itu bagaimana Pak Edi membentuk tim. Nah, tim pembentukan visi misi dimulai dari tim khusus dulu kemudian dibagikan kepada seluruh warga sekolah. Keren sekali ya Pak Edi ya. Baik, waktunya tepat waktu ya Pak Edi, 20 menit. Selanjutnya mari kita berikan kesempatan untuk Pak Wahyu. Bagaimana Pak Wahyu? Apakah sudah siap? Halo? Iya, baik. Silakan Pak Wahyu, 15 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ibu semuanya. Mohon izin untuk mulai paparan yang kedua. Tapi secara prinsip, saya sudah kehabisan kata-kata ini. Semuanya sudah dipaparkan Pak Edi. Bahkan saya malah saya setting 0% Pak Edi. Saya setting 0%, sedangkan di Pak Edi sudah 100% ini. Sudah lengkap. Saya nolnya, Pak Edi sudah 100%. Luar biasa. Terima kasih Pak Edi. Menjadi kehormatan bagi kami di On Edumen bisa kerawuhan atau kedatangan dari Pak Edi yang dimana kinerjanya sudah 100% gitu. Baik Pak, Bapak Ibu, saya hanya akan menambahkan saja tentang beberapa hal perubahan di sini ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang belum mulai. Ya, kalau perencanaan saya yakin juga semua ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita praktek untuk pelaksanaan saja gitu Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu memang kita nggak bisa upload-upload tadi disampaikan oleh Pak Edi. Kemudian kalau kita mau memulai, kita tinggal klik cek praktek kinerja ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa ambil dari perilaku kerja dulu, kita cek di perilaku kerja. Kita kemarin sudah memilih 8 atau berakhlak gitu ya Bapak Ibu. Kita ambil salah satu, misalnya ini Bapak Ibu ya. Ini saya sampel untuk pengisian saja. Kemudian kita cek di praktek kinerja. Nah ini kan kita kemarin sudah mengambil dari keteraturan dari beberapa praktek kinerja. Kita kembali ke sini sebentar di bagian perencanaan. Kita masuk ke tugas pokok 5M. Ini mau nggak mau kan kita ambil ya Bapak Ibu ya. Ada 4 tugas pokok dan 1 tugas tambahan. Nah ini nanti akan ada kaitannya dengan Bapak Ibu yang di Dinas Pendidikan setempatnya masih memberlakukan kinerja BKN seperti ini. Contohnya kami di Pemprov Jawa Tengah itu masih diminta membuat ini secara rutin Bapak Ibu ya. Jadi kami di 2024 itu ya kami masih membuat 5 kali, 4 kali triwulan dan 1 kali final gitu ya Bapak Ibu, termasuk bukti dukungnya itu. Karena itu kebijakan otonomi daerah masing-masing. Walaupun dari Dinas Pendidikan sudah tidak mengharuskan, tapi karena ini ada kaitannya dengan pencairan TPG, kemudian TPP dan sebagainya, maka kami sebagai pegawai yang ada di lingkungan tempat mengikuti yang ada. Nah, ketika disinkronkan, Bapak Ibu ini ternyata kalimatnya itu berubah, Bapak Ibu ya. Kalimatnya berubah di sini. Secara signifikan ada yang berbeda dari 5M ini ya Bapak Ibu ya.
Nah, 5M ini terangkum menjadi dua bagian kalau saya pelajari. Di sini terlaksananya perencanaan penilaian dan terlaksananya pembelajaran di kelas. Ini ya, muncul dua. Satu lagi tugas tambahan Bapak Ibu. Jadi 3 di antaranya itu muncul di sini. Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian nomor 3, 4 itu munculnya dari mana? Kita bisa ambil di sini Bapak Ibu ya. Ketika kita next, kita ada 8 pilihan. Nah, 8 pilihan ini yang nanti akan jadi rubrik di sini ya Bapak Ibu. Ketika kita munculkan kan ada rubrik. Nah, kemarin kami dari sekolah itu karena kebetulan rapor pendidikan kami itu sudah hijau semua gitu Bapak Ibu, maka kami ikuti rekomendasi yang muncul itu di pembelajaran walaupun raportnya sudah hijau semua, bahkan yang literasi itu sudah sampai 100% gitu tercapaiannya. Maka kami ambil di sini. Nah, di sini itu munculnya di salah satu ini ya Bapak Ibu ya. Kalimatnya itu eh, terbaca ini ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, ini suasana kelas yang kondusif atau observasi kelas ya. Praktik pembelajaran melalui observasi praktek kinerja. Nah, tadi ada form 1 2 3 4 yang percakapan pra observasinya sudah ditunjukkan oleh Pak Edi ya. Alhamdulillah luar biasa Pak Edi. Terima kasih sudah dipaparkan sedemikian jelasnya. Nah, ini muncul di bukti dukung nomor 4 Bapak Ibu ya. Ini suasana kelas yang kondusif. Nah, ini kan relevansinya atau keteraturannya di sini ya Bapak Ibu ya. Munculnya dari sini. Kemudian ini ada satu lagi meningkatkan pembelajaran bermutu untuk semua untuk pengembangan kompetensi. Ini munculnya dari sini Bapak Ibu. Setelah saya, nah ini pengembangan kompetensi. Ini kan kita ada banyak pilihan ya dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, pilihan ini yang akan muncul di sini. Nah, walaupun Bapak Ibu setahu saya kemarin walaupun Bapak Ibu tidak diminta untuk membuat ini, tapi nanti tetap harus membuat yang final ya kalau nggak salah ya. Final itu harus membuat semua karena hubungannya dengan PAK dan sebagainya yang PNS gitu ya Bapak Ibu. Baik, jadi di 3 tahap ini muncul semua ya. Di 3 tahap ini muncul semua di bagian e-kinerja PMM bagi lingkungan dinas pendidikan setempat di tempat Bapak Ibu mengajar. Nah, ini kebetulan punya saya sendiri Bapak Ibu tadi sudah saya lihat-lihat gitu. Nah, terkait bukti dukungnya belum saya isi karena ini isinya hanya pelaporan-pelaporan gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya di perencanaan penilaian itu kan jelas seperti kisi-kisi, soal, remedi dan sebagainya. Kemudian tugas tambahan itu laporan kebetulan saya sebagai duplikat misalnya. Kemudian eh, observasi kelas itu ya kunjungan kelas yang tadi dokumennya sudah dipaparkan oleh Pak Edi. Ini saya juga ada Bapak Ibu sekilas. Nah, ini ya Bapak Ibu. Sama dengan Pak Edi, karena kita dapatnya dari guru penggerak gitu ya Pak Edi ya. Jadi isinya sama. Nah, ini tujuan pembelajaran saya ambil dari RPP, kemudian area pengembangan ini saya copy paste dari sini Bapak Ibu. Nah, ini kan ada area pengembangan. Nah, ini saya copy paste di sini, saya masukkan di sini langsung ya, kemudian di area pengembangan maaf di sini. Jadi ini memang sengaja nggak saya ubah dan saat lagi yang dipersiapkan ini saya copy paste dari sini Bapak Ibu. Ini kan ada 3 poin ya Bapak Ibu ya. Nah ini 3 1 2 3. Nah 3 ini saya masukkan di sini Bapak Ibu. Nah, saya masukkan di sini. Jadi tinggal pakai. Adapun catatan ini adalah opsional. Ini tambahan dari observer, guru yang mengobservasi kelas kita, baik guru senior yang sekaligus mensupervisi atau guru junior yang lebih junior dari kita ingin belajar dari kita, kurang lebih kan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian eh, kita masuk ke dokumen
Ini sebenarnya tidak wajib Bapak Ibu, tapi karena kita nggak ada formatnya seperti apa ya, itu daripada kita membuat format-format baru, kita pakai yang kemarin saja dan ini terpenuhi. Ya, kalau kita sinkronkan dari yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, kan kita nanti akan ada beberapa langkah nih ya, seperti pemantauan, kemudian isian dokumen, tindak lanjut, rencana tindak lanjut, kemudian refleksi tindak lanjut dan sebagainya itu sudah ada di sini semua di form A. Form A itu diskusi persiapan. Nah, diskusi persiapan ini kalimatnya ini itu sudah saya sesuaikan yang ada di sini tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini perilaku yang dianjurkan, kemudian target perilakunya apa. Nah, ini sudah saya masukkan ini target perilakunya. Ini ada 3 poin, kemudian fokus perilaku. Fokus perilaku ini yang dianjurkan di sini. Perilaku ini ada 3 gitu. Jadi setiap satu ada 3 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah persiapan, kita lakukan pelaksanaan observasi kinerja guru di dalam kelas. Nah, dari poin ini, dari 3 kali 3 kan 9 poin ya Bapak Ibu ya, karena tadi masing-masing perilaku ada 3, muncul 9, kemudian ada catatan. Nah, catatan ini terserah kepada observer. Nah, kalau di tempat Pak Edi tadi, Pak Edi sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai observer, mengamati salah satu guru ketika di dalam kelas, begitu ya. Kemudian rekomendasi ini yang juga nanti akan bisa ditambahkan ketika Bapak Ibu memberikan apa ini ya eh, catatan yang ada di sini. Karena seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, kepala sekolah itu harus memberikan feedback gitu ya. Kemudian yang ketiga tindak lanjut. Nah, kalimat ini, kalimat yang muncul di sini itu berdasarkan percakapan pasca observasi Bapak Ibu. Nah, catatan refleksi ini kan muncul dari koci ya, atau dari guru yang diobservasi. Kemudian topik pembahasan ini muncul dari kedua belah pihak sebagai eh, representasi dari refleksi dan sebagai wujud semacam apa ya Bapak Ibu ya, kalibrasi gitu ya kurang lebih ya, kalibrasi dari observer. Nah, rencana tindak lanjut ini adalah dari koci lagi atau dari yang diobservasi untuk membuat rencananya sesuai dengan kemampuannya sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai observer atau kepala sekolah yang melakukan observasi tidak perlu mendikte, akan muncul sendiri gitu. Nah, demikian sehingga kita masukkan ke sini ya, kita masukkan ke sini hasilnya dan kita lakukan upaya tindak lanjutnya apa, terus kapan dilakukan, kebutuhan dan daya dukungnya apa. Ini juga akan muncul di isian dokumen tindak lanjut. Karena sebagai guru kan melakukan isian tindak lanjut. Nah, ini yang diisikan dari sini. Kita tinggal copy paste ya Bapak Ibu kalau punya Excel-nya ini. Yang terakhir, Bapak Ibu adalah refleksi tindak lanjut. Refleksi tindak lanjut itu di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, maaf. Isian refleksi tindak lanjut. Nah, refleksi tindak lanjut ini kita bisa ngambil dari sini. Ini kan kita ngambil dari form C nih. Dari form sebelah ini tadi sudah otomatis ini Bapak Ibu. Saya buat otomatis. Eh, capaiannya bagaimana, tantangannya apa, upaya peningkatannya apa. Nah, ini tinggal copy paste dimasukkan ke sana, kemudian refleksinya bagaimana itu kita bisa pakai ya ini ya Bapak Ibu ini sesuai permen yang sebagai dasar pelaksanaan e-kinerja tahun 2024. Walaupun di 2025 ini lebih sederhana, tapi karena ini tidak ada tagihan khusus yang harus diupload, maka tadi bisa kita pakai untuk ditunjukkan kepada kepala sekolah sebagai wujud pertanggungjawaban. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kalau membuat isian dokumen ini, info terbaru, itu upload dari modul ajarnya sudah tidak muncul ya Bapak Ibu ya. Ini baru terupdate kurang lebih 1 minggu ini ya. Kalau di awal-awal itu ketika
saya memandu teman-teman anggota komunitas, itu masih ada upload. Tapi sekarang sudah nggak muncul. Dan itu juga tidak menjadikan masalah ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat, ini sebagai kepala sekolah, kemudian sebagai tim penilai, cek penilaian. Nah, ini misalnya saya ambil yang sudah upload lebih awal, cek perilaku kerja, kemudian beri rating. Nah, ini modul ajarnya kan terupload ya Bapak Ibu ya, terupload. Ini tidak mempengaruhi kepala sekolah dalam memberikan feedback ya Bapak Ibu ya, dalam memberikan feedback. Nah, feedback ini kan relevansinya dengan ini ya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini poin-poin yang ada di sini tadi. Nah, ini tidak terpengaruh oleh adanya upload atau tidak. Nah, ini baru mungkin kalau Pak Edi sudah 100% pasti dulu masih ada uploadnya. Nah, kalau yang eh, yang baru misalnya saya ambil yang observasinya belum lama, karena ini uploadnya biasanya menjelang observasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini itu sudah tidak ada, belum diunggah guru, karena memang di sini sudah tidak ada tempat atau kolom kita melakukan upload dokumen. Maka memang ini yang disampaikan oleh Pak Menteri, kita tidak perlu upload-upload. Dokumen-dokumen itu cukup ditunjukkan kepada kepala sekolah. Adapun RPP atau modul ajar itu kan cukup disampaikan kepada observer untuk ditindaklanjuti, didiskusikan apa tujuan pembelajarannya, nanti strateginya bagaimana, langkahnya bagaimana dan sebagainya itu kan muncul di sini. Kemudian hasilnya nanti muncul di sini di percakapan praobservasi, ada catatan-catatan yang diberikan dari diskusi itu muncul di sini dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, dan nggak perlu khawatir juga kalau kita lihat di saya tadi ada pertanyaan dari teman yang ada di cabang dinas, apakah itu mempengaruhi kurva? Itu tentu tidak Bapak Ibu ya, karena kurva penilaian itu, penilaian itu di sini itu tidak ada hubungannya dengan angka-angka kuantitatif yang diberikan. Karena di tahap awal itu tidak ada penilaian khusus tentang modul ajarnya tadi, entah upload atau tidak. Jadi tidak masalah gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang hari ini belum mengisi kok nggak ada uploadnya, itu nggak usah khawatir gitu ya Bapak Ibu. Sementara itu dulu Bu Putu untuk pengantar atau pemantik diskusi kita. Mungkin nanti akan ada pertanyaan untuk saya atau Pak Edi agar diskusinya lebih lanjut. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas pemaparannya. Ini antara Pak Edi dan Pak Wahyu saling melengkapi ya. Oh ya betul, Mbak Feby kita kasih applause dulu ya untuk Pak Wahyu, luar biasa sekali karena pemaparannya memang ini ya up to date. Karena kalau saya waktu 2 minggu lalu mengakses untuk kegiatan observasi ini, memang saya ini ya upload RPP ya Pak Wahyu ya. Ternyata sudah update seminggu baru saya ngeh ini. Karena kebetulan saya juga tadi observasinya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan sudah saatnya kita untuk melakukan diskusi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Edi maupun Pak Wahyu, silakan raise hand. Silakan open cam, boleh, atau ingin menuliskan pertanyaannya di chat box, silakan. Jangan lupa isi asal daerahnya ya, biar kami tahu dari mana saja sih asal Bapak Ibu yang join di webinar malam hari ini. Kalau saya lihat di chat box lumayan ya, kita nyebar ini. Oh ya, Bapak Ibu di chat box juga Pak Edi sudah membagikan tautan drive itu berisi terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Edi di malam hari ini ya. Ini juga ada dari Bu Lasmiati dari SDN Lontar 2 Surabaya. Oke, dari Majalengka juga ada, dari Lamongan Ponorogo. Wah, lengkap sekali. Oke, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau menyampaikan pertanyaannya.
Silakan. Oke, saya lihat dulu di chat box ya. Bapak Ibu bisa tanyakan terkait dengan kinerja, bisa berkaitan dengan pemenuhan RHK, kemudian banyak hal ya terkait dengan kinerja ini. Oke, nampaknya belum ada yang bertanya. Silakan Bapak Ibu boleh raise hand. Bisa ingin berbagi pengalaman mungkin terkait dengan pengisiannya, pengelolaan kinerja ini ya. Karena ternyata ada update-nya. Saya baru ngeh ini Pak Wahyu. Oke, silakan Redna Kusyah, silakan. Halo, Bu Redna. Halo Bu Redna. Maaf Bu, mikrofonnya tadi belum saya aktifkan. Oke, silakan. Oh iya, Bu iya. Retna. Bu Redna, silakan Bu Redna. Buka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam. Saya dari Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu. Ingin bertanya tentang ini sedikit melenceng ke pertanyaan. Kan kita ini untuk pengelolaan guru, pengelolaan kinerja guru kan ya Pak. Kemudian di sini saya itu yang bingung di membuat refleksi setelah kita melaksanakan observasi dengan kepala sekolah. Biasanya di situ saya kebingungan untuk membuat refleksinya, dan kemudian yang saya ingin tanyakan itu ada yang kedua, yaitu untuk mengupload modul ajar kan itu, apakah modul ajar itu diupload ataupun diserahkan begitu saja kepada kepala sekolah. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan kepada Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Edi bisa. Oh, atau sebentar ya Pak Edi ya. Nampaknya ada rekan yang raise hand dari Bu Farida Sakta Agustini. Silakan Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena harus off karena ini habis sakit masih sama rebahan ya, enggak apa-apa ya. Suara saya bisa diterima ya? Bu Farida, jelaskan. Monggo Mbak Farida. Ya. Saya dari Gresik Bu Putu. Mau menanyakan ke dua-duanya narasumber karena ada sedikit perlu untuk diarahkan atau pokoknya diberi masukan seperti itu. Pak Edi, saya salut dengan jenengan untuk kinerja atau penilaian kinerjanya dijadikan sampel ya oleh dinas ya. Itu enggak tahu bagaimana, mungkin karena Pak Edi banyak memberikan webinar-webinar kepada banyak orang dan di Kombel yang cukup peserta atau anggotanya juga cukup banyak. Jadi Pak Edi mulai Januari sampai dengan Februari ini kan sudah 100%. Yang perlu saya tanyakan itu begini Pak. Untuk penilaian kinerja ini kan sekarang waktunya lebih panjang ya, karena 1 tahun. Kalau misalnya kita atau Pak Edi itu sudah melakukan 100%, saya ingin tahu kira-kira bagaimana kita mengatur jadwal. Kan tadi sudah ada diskusi sebelum atau pra-observasi. Kemudian ada masa observasi, kemudian untuk tindak lanjut serta refleksi tindak lanjut
itu kita jadwalkan pada bulan apa bulan berapa. Sehingga nanti pada bulan Desember, sekitar Desember, kita bisa memberikan penilaian kepada guru. Artinya begini, kalau ini sudah selesai, terus tengah-tengah kosong itu kita isi apa? Antara Maret sampai dengan Desember. Ya, tindak lanjutnya kapan, bulan apa, kemudian refleksi tindak lanjutnya bulan apa, terus pemberian predikat kinerjanya pada bulan apa. Itu yang saya tanyakan ke Pak Edi, biar saya lebih pas begitu. Kalau bisa ya nanti saya buat 100% aja. Artinya begini Pak, katanya kita melakukan sesuatu itu kan apa adanya atau sesuai dengan kondisi begitu loh. Tapi juga enggak ngerti kalau dibuat sampel itu kan ada dimaafkan ya, dimaklumi. Tapi untuk kita yang betul-betul ingin melaksanakan itu kan bingung loh. Ini kapan waktunya refleksi, kapan waktunya tindak lanjut. Jadi mohon arahan penjadwalannya itu bagaimana. Kemudian yang kedua untuk Pak Wahyu, Pak Wahyu tadi kalau saya melihat ya Pak, ini ada inti dari perbedaan penilaian kinerja tahun 2024 dan perpindahannya sekarang 2025, yaitu tadi khususnya ada 6 kalau enggak 7 kompetensi guru yang 4 ya. 4 kompetensi guru yang wajib yang dinilai tadi ya Pak. Kalau enggak salah tadi backgroundnya warnanya orange. Ini saya screenshot tapi enggak saya buka. Kemudian saya sempat Pak Wahyu tadi menerangkan dikaitkan dengan kinerja ya, dengan EKIN. Dengan apa tadi itu yang di blok biru kemudian ada tandanya hijau. Itu kreasi Pak Wahyu sendiri atau memang ada arahannya Pak? Yang nomor 1 itu bagian yang di kuning tadi kemudian dipindah ke yang di blok, kemudian ada tandanya kotak hijau, kemudian kan Pak Wahyu tadi menerangkan yang 1, 2 ini untuk yang di sini tadi, kemudian yang pernyataan yang di lembar berikutnya di sheet tadi itu ada pemetaan dari Pak Wahyu. Kalau boleh bisa dijelaskan lebih detail yang mungkin agak lambat begitu. Karena ini kan hal yang baru, yang kemarin tidak ada di penilaian kinerja. Ya mungkin itu saja, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Farida. Semoga lekas sembuh ya Bu Farida, semoga sehat selalu dan benar-benar menginspirasi sekali ya malam hari ini dengan kondisi Ibu yang masih dalam proses pemulihan tapi tetap bersemangat dan memberikan pertanyaan kepada bapak-bapaknya di malam hari ini. Semangat selalu ya Bu Farida. Baik, di sini di chat box sepertinya ada pertanyaan juga dari Bu Siti Rumliatul. Mengapa pengelolaan kinerja sekarang tidak ada lini masanya? Oke, baik. Ini nampaknya pertanyaan untuk Pak Edi dan Pak Wahyu. Oke, karena sudah ada 3 penanya, langsung saya berikan kesempatan yang pertama kepada Pak Edi menanggapi pertanyaannya. Silakan Pak Edi. Terima kasih. Jadi tadi tentang refleksi, refleksi itu mudah kok istilahnya. Mengingat kembali apa yang sudah kita laksanakan sebagai bentuk daripada evaluasi diri. Jadi evaluasi diri dan refleksi diri itu satu bagian rangkaian yang terberbeda. Kita melakukan refleksi sebagai bentuk evaluasi diri, apa yang perlu kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, mana yang benar dan mana yang kira-kira perlu diperbaiki, mana yang kurang. Jadi kita melihat ke belakang apa yang sudah kita lakukan ini, apakah memang sudah sesuai dengan harapan kita. Jadi kita melakukan evaluasi diri, kita melakukan refleksi, melihat apa yang sudah kita lakukan gitu. Itu yang pertama penting ya. Yang kedua tadi apa ya, dari Kalimantan Selatan tadi. Iya, dari Bu Farida. Ini kalau udah isi 100%, berikutnya dari Maret sampai Desember isi apa nih Pak Edi? Mbak Farida ini teman seperguruan Mbak Putu. Jadi Mbak Farida ini salah. Salah, tapi jangan ditiru.
Ya. Kenapa? Kalau saya tidak masuk di dalamnya, saya tidak akan tahu apa isi di dalamnya. Jadi kita harus masuk. Kalau saya berbagi praktek baik seperti ini, kalau saya tidak tahu di dalamnya, saya namanya bohong, Mbak Farida. Makanya bagaimana saya bisa masuk ke dalamnya, tetap rangkaian proses itu tetap saya jalankan, Mbak Farida. Jadwalnya, kemudian sebelum kegiatan itu saya laksanakan refleksinya, walaupun belum jadwalnya sudah saya sampaikan pada saat itu dengan pengawas korwil. Saya nggak mau hanya pengawas saya aja, korwil saya. Ya, saya harapkan pokoknya harus hadir, tidak boleh tidak. Harus hadir pada saat saya melakukan observasi praktek kinerja, kemudian refleksi, kemudian tindak lanjut, semua harus ada. Saya jelaskan step by step terhadap langkah-langkah itu. Jadi jangan sampai nanti terjadi salah persepsi di antara kita kawan-kawan seperguruan di tempat saya, di komunitas saya. Jadi saya itu. Jadi, oh, ini loh yang namanya refleksi. Oh, Pak Edi tadi kemarin sudah melakukan kegiatan praktek kinerja observasi. Nah, setelah observasi berarti saya harus melakukan refleksi. Oh, ternyata guru saya belum paham bagaimana menyusun visi misi yang berpihak pada peserta didik. Karena dalam menyusun visi misi kita harus melihat karakteristik sosial budaya, ekonomi, masyarakat, murid, guru, wali murid, semua itu harus dianalisis. Nah, ternyata guru saya hanya menganalisis tentang kompetensi murid dan guru dan lingkungan belajar, tidak melihat daripada rangkaian yang ada dalam di mana bukan analisis karakteristik itu harus dipahami oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam hal ini, Mbak Farida. Jadi Mbak Farida, yang saya lakukan itu sebenarnya salah. Tapi salah itu saya ambil hikmah baiknya. Kalau nggak seperti ini saya nggak tahu. Oh, ini saya harus refleksi. Saya harus melakukan tindak lanjut. Berarti tindak lanjut apa yang saya kerjakan? Saya harus menyusun visi misi sekolah yang baru untuk tahun pelajaran 2025-2026 yang berpihak pada publik. Artinya sesuai dengan paradigma baru pembelajaran. Jadi kalau kita kemarin teori paradigma visi misi saya hanya berorientasi pada kognitif, istilahnya hanya di atas kertas, kita betul-betul, oh ternyata ini. Jadi apa yang saya lakukan selama ini sesuai dengan ekspektasi saya sebagai pemimpin pembelajaran yang ya paradigma baru pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, hanya berpihak pada guru. Nah, inilah hasil dari refleksi saya. Makanya pada kurikulum 2025-26 sekarang oleh tim saya suruh untuk merumuskan visi misi itu yang nantinya juga pada saatnya saat menyusun KSP di bulan Mei saya paparkan, saya jelaskan, saya diskusikan semua stakeholder yang berkaitan dengan kurikulum satuan pendidikan. Mungkin itu Bu Ayu, Mbak Ayu, terima kasih. Baik Pak Edi, sebelum dilanjutkan ke Pak Wahyu, di sini masih ada pertanyaan nih Pak Edi, mumpung nyambung ya dari Bu Siti dan Bu Erlina, mengapa pengelolaan kinerja sekarang tidak ada lini masanya dan apakah EKIN 2025 periode Januari sampai Desember artinya hanya setahun sekali dikerjakan? Nah, bisa ditanggapi itu Pak Edi. Oke ya Bu. Maksudnya gimana tadi? Ulangi Bu. Ini nih, ada dari Bu Siti, mengapa pengelolaan kinerja sekarang tidak ada lini masanya? Sudah seperti yang sebelumnya, kenapa panjang gitu ya? Ya. Ada singkat. Kemarin itu sudah dijelaskan pada saat kegiatan webinar kebenaran yang dilaksanakan oleh BPGB Jawa Timur. Kalau kemarin kan ada tahap semester 1, semester 2, kan itu kan. Nah, jadi sekarang itu ya hanya satu kali, satu rangkaian, 1 tahun gitu. Saya pikir malah lebih enak yang sekarang. Karena sekali kerja untuk seterusnya. Kalau kemarin kan ini semester pertama, ini semester kedua. Jadi lini masanya adalah
1 tahun. Jadi sudah dijelaskan di situ Februari seperti ini, Maret seperti ini, Januari seperti ini, Maret, April seperti ini sampai Desember nanti penetapan. Jadi lini masanya adalah lini masa 1 tahun, tidak seperti yang kemarin lini masanya semesteran. Itu kemarin pada saat webinar dengan BPPGP Jawa Timur disampaikan kenapa itu. Nah, makanya itulah kelebihan pengelolaan kinerja tahun 2024 dengan 2025 di mana tidak ada upload dan sebagainya, entah itu tempat mengupload itu nanti dibuka apa tidak, yang jelas sampai sekarang belum bisa dibuka. Itu Mbak Ayu, terima kasih. Baik. Di sini juga sudah menjawab ya pertanyaannya Bu Erlina. Jadi artinya apakah hanya setahun sekali dikerjakan, sudah dibahas tadi sama Pak Edi ya. Oke, ini ada lagi satu nih Pak Edi sebelum ke Pak Wahyu ya. Karena ini mumpung sekali ada pertanyaan dari Eka Bakti Sriwayono. Nah, apakah fitur menghapus dan menambahkan guru di perencanaan kinerja guru? Karena masih banyak guru yang sudah tidak ada, bahkan yang meninggal pun masih ada diminta membuat perencanaan itu. Bagaimana Pak Edi, adakah pernah mengalami situasi seperti ini di sekolah Bapak sendiri? Terima kasih Bu. Jadi nggak usah dipusingkan, dibiarkan nanti hilang sendirinya. Jadi guru saya yang sudah pensiun ada 6 guru itu muncul. Tapi setelah guru melakukan praktek kinerja, nanti yang muncul itu adalah guru yang melakukan. Jadi kawan-kawan ya pada tanya kemarin, loh Pak Edi, guru saya sudah pensiun, kok sudah muncul semua? Enggak, saya tunjukkan punya saya. Ini loh guru saya muncul. Jadi enggak apa-apa, biarkan aja. Nanti kan yang muncul sendirinya adalah yang melakukan praktek kinerja. Jadi itu untuk rekan-rekan kepala sekolah. Jadi udah ada di ABK aja, nanti mesti dia itu yang muncul adalah yang melakukan praktek kinerja. Ini pengalaman tahun kemarin dan sekarang, dan itu saya ngomong seperti itu karena saya sudah melihat sendiri, Bu Putu. Jadi saya sudah melaksanakan sendiri. Terima kasih. Nah, ini ada lagi satu pertanyaan Pak Edi nih, khusus untuk Pak Edi nih, dimention Pak Edi oleh Bu Naura Mahya. Pak Edi, apakah RHK yang indikator dan dokumen modul bisa dirubah? Nah, tampaknya ketinggalan nih Bu Naura. Silakan Pak Edi, bisa ditanggapi. Indikator capaian ya? Iya, betul. Itu kan biasanya itu ada pengajuan perubahan. Pengajuan perubahan diserahkan, kita ngajukan, nanti setelah itu sampaikan ke kepala sekolah kita. Jadi, Pak, saya mengajukan. Nah, nanti di tempatnya kepala sekolah itu ada notifikasi. Jadi, ini contohnya seperti ini, Bu Putu, yang saya kemarin itu mana ya? Nanti seperti ini nanti ada notifikasi seperti ini. Nah, ini adalah rekan-rekan yang mengajukan perubahan di sekolah saya. Nah, ini ada notifikasi, berarti saya harus melakukan persetujuan atas perubahan yang diajukan. Itu Bu Putu, terima kasih. Bisa dirubah ya, karena ada notifikasi ke kepala sekolah, masih bisa didiskusikan. Baik, terima kasih banyak Pak Edi atas tanggapannya, luar biasa sekali ya. Bapak Ibu di sini bersemangat untuk bertanya dan berdiskusi dengan Pak Edi. Oke, selanjutnya untuk Pak Wahyu, ini khusus nih, ada pertanyaan dari Mbak Farida nih. Tadi tuh Pak Wahyu membuat yang ada blok oranye, kemudian yang hijau, ada Excel, di copy. Nah, bagaimana itu Pak Wahyu? Apakah itu memang kreasi Pak Wahyu sendiri, atau memang ada ketentuan dari mana gitu? Silakan bisa ditanggapi Pak Wahyu, dan apabila memang berkenan bisa dirinci atau dijelaskan secara perlahan kepada teman-teman semua. Silakan. Baik, terima kasih Bu Putu. Tapi sebelum saya masuk ke sana, ini sebenarnya itu juga ada lini masanya Bapak Ibu di ini di kinerja kita, cuma lini masanya panjang setahun. Januari untuk perencanaan, Februari sampai Desember itu untuk praktek.
kebetulan di tempat Pak Edi bisa diselesaikan sekali duduk gitu ya Pak Edi ya. Luar biasa, keren. Ada apa? Ada yang digunakan untuk uji coba. Baik, ini dari Bu Farida. Ini sebenarnya yang saya paparkan tadi, Bu Farida. Ini ada topik percakapan pra observasi. Ini formatnya sama persis ya Pak Edi dengan punya Pak Edi ya? Sama persis ya. Iya, Coba ya di saya juga sama nih. Sama. iya, Kelihatan ya aroma-aroma PGP-nya ini. Satu guru ya. Iya betul. Ini juga sama persis. Cuma tadi mode pengambilannya saya kan tidak terlalu banyak mengimprovisasi, kita harus buat sendiri gitu. Karena di e-kinerja itu sebenarnya sudah ada, tinggal kita menarik-narik menambahkan saja kan jelas ini area pengembangan misalnya. Kita lihat di sini kan kalimatnya jelas di sini. Kalau kita lihat, nah ini upaya pengembangannya itu apa? Itu kan ini. Kemudian target perilaku. Kalau kita lihat lagi, ini strateginya apa yang akan dilakukan. Guru melakukan komunikasi positif dengan membangun suasana kelas yang kondusif. Kan jelas, yang dilakukan itu ini gitu. Kalau mau dibuat lebih detail, ya boleh. Saya mengambil sesuatu yang minimalis gitu ya Bapak Ibu ya. Minimalis yang sudah ada di sini. Kalau mau diperjelas lagi dengan ini, boleh. Kalau mau diperjelas lagi dengan teknis yang istilahnya dengan bahasa, misalnya saya akan membentuk kelompok, saya akan gunakan soal ini, saya akan buat ini, gitu seperti yang disampaikan Pak Edi, boleh. Jadi intinya saya gunakan minimalis. Adapun formulir-formulir seperti ini yang saya gunakan itu sesuai dengan Perdirjen ya Bapak Ibu ya, Perdirjen Pengelolaan E-Kinerja PMM tahun 2024. Jadi ini tuh sudah kami gunakan sejak tahun lalu Bapak Ibu untuk semester 1 dan semester 2. Nah, ini kan perdirjennya kan ini. Nah, kenapa saya menggunakan lagi di tahun ini? Ya, menurut saya secara pribadi kan ini tetap harus dilaporkan kepada kepala sekolah. Artinya memang tidak ada format khusus yang harus ditunjukkan kepada kepala sekolah. Nah, daripada kita harus membuat format-format baru, mikir kira-kira mau buat seperti apa, ya saya gunakan dokumen-dokumen saja yang tahun kemarin itu saya ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang sekarang gitu ya Bapak Ibu. Nah, formulir-formulir itu saya dapatkan dari Perdirjen itu mulai dari halaman 15 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini diskusi persiapan observasi, nama guru, nama kepala sekolah, periode, tempat, hari, tanggal, waktu, target, tujuan. Itu saya masukkan ke sini ya Bapak Ibu ya di form A. Diskusi persiapan observasi, nama guru, nama kepala sekolah, periode, tempat, tujuan, hari, tanggal, waktu. Nah itu saya ngambilnya dari Perdijen gitu ya Bu Farida ya. Kemudian Maaf Pak Wahyu, gimana? maaf bukan yang ini Pak. Yang Gimana, Bu? RHK guru tadi ada 4 apa tugas guru, kemudian disambungkan ke kinerja tadi loh, Oh, ekin. baik. Baik, baik, Bu Ya. Farida. Mohon maaf ya. Yang ini ya. Nah, ini juga bukan kreasi saya. Ini otomatis, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sinkronkan, kalimat-kalimat ini muncul sendiri. Dan kenapa saya mengerjakan ini? Karena ini adalah tagihan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui BKD ya, atau kebalik ya saya. Intinya BKD atau Dinas Pendidikan itu mengharuskan kami dari pegawai yang ngajar di SMK, SMA, SLB itu untuk mengerjakan ini Bapak Ibu untuk triwulan 1, 2, 3, 4 dan final. Jadi kami masih melakukan dan poin-poin rencana hasil kerja dan sebagainya itu kita nggak perlu buat sendiri, kita tinggal sinkronkan dengan PMM, maka kalimat-kalimat ini muncul sendiri. Gitu. Jadi saya tidak memindahkan. Adapun 5 poin ini munculnya dari PMM ketika kita lakukan sinkronisasi ya Bapak Ibu. Nah, kita ketika diklik di SKP ini kan ada sinkron ruang GTK. Nah, ketika diklik di ruang GTK ini
kalimat-kalimat yang ada di sini tadi sudah muncul secara otomatis ya Bapak Ibu ya, secara otomatis untuk tersusun seperti ini. Jadi ini bukan kalimat saya, bukan Bapak Ibu, kreasi gitu ya, seperti yang ditanyakan Bu Farida, tapi ini otomatis begitu. Dan kami setiap 3 bulan itu juga masih mengumpulkan ini, diupload di e-file juga. Kan ada di BKD provinsi itu ada semacam portal yang isinya itu e-file. Jadi kita bayar pajak, di screenshot, upload situ. Ijazah, screenshot, upload situ. Sertifikat kegiatan, screenshot, upload situ gitu. Jadi detail sekali. Ya kan kita tahu bersama di Dinas Pendidikan atau Pemprov ya. Lebih tepatnya Pemprov Jawa Tengah itu kan provinsi dengan administrasi terbaik secara nasional. Karena memang detailnya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat memang terbaik tingkat nasional. Itu salah satu didapatnya dari kami yang dari pegawai-pegawai yang ada di situ itu secara detail, secara teratur untuk melakukan perubahan-perubahan dan update-update data secara berkala, melakukan pelaporan secara tertib dan sebagainya tepat waktu. Maka di Dinas Provinsi Pemprov Jawa Tengah itu administrasinya terbaik tingkat nasional. Juara 1 itu salah satunya di situ. Walaupun kami ya memang banyak ada ya yang mungkin sepuh-sepuh yang tua-tua itu ngeluh, wah kayak garapane rak entek-entek iki yang kemarin belum selesai ini sudah muncul lagi, yang kemarin belum dieksekusi sudah ada info lagi ya. Ya kita mau gimana lagi, itu sudah bagian dari tanggung jawab kita dan kita mau ikut di situ, mau kerja di situ ya mau nggak mau kan mengikuti aturan. Itu Bu Farida ya, kurang lebih. Mungkin ada yang belum terjawab Bu Farida. Ya, simpulannya kan ngeling ya Pak ya dari PMM Iya, betul. otomatis ke EGIN. Betul. Ya, matur nuwun Pak Wahyu. Siap Bu. Bu Putu, sedikit ya. Iya, silakan Pak Edi. Saya dalam kegiatan observasi guru saya itu kegiatan observasinya non partisipatif. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Saya tidak mau mengganggu guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, saya nggak mau hadir di dalam kelas. Saya hanya minta videonya dalam dia melakukan praktek kinerja. Nah, pada saat selesai, saya melihat videonya, saya melakukan coaching terhadap guru tersebut. Jadi itu karena rekan-rekan saya kan ya banyak guru-guru saya itu kan seperti anak-anak saya, masalahnya kan masih muda-muda semua. Jadi Pak, kalau Pak Edi ikut di dalam ya agak grogi padahal setiap hari ketemu. Makanya saya menggunakan observasi non partisipatif, yaitu hasil daripada video dia melakukan praktek kinerja, setelah selesai disampaikan ke saya, ditransfer ke laptop, kemudian saya lihat bersama-sama sambil melakukan coaching. Itu Bu Putu. Jadi jangan sampai kawan saya intinya mencari kenyamanan guru-guru saya. Itu. Terima kasih Pak Edi. Ini ide yang luar biasa ya. Saya baru juga sempat kepikiran ternyata ada teknis observasi dengan non partisipatif. Baik, terima kasih banyak Pak Edi, Pak Wahyu, karena kita dibatasi oleh waktu ya. Sebelum diakhiri untuk sesi webinar di malam hari ini, adakah closing statement yang ingin disampaikan oleh Pak Edi? Silakan Pak Edi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau saya jadi guru, Mbak Putu itu baru 35 tahun. Jadi tidak lama lagi pensiun. Jadi untuk rekan-rekan yang senior, jangan bilang, saya sudah berumur kok. Jangan. Kemudian yang muda, mari tetap berkarya, bersemangat. Jadi tidak ada sesuatu yang kita kerjakan sia-sia. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Edi. Selanjutnya Pak Wahyu. Pak Wahyu silakan closing statement untuk webinar di malam hari ini. Baik, kalau Pak Edi 35 tahun itu baru
umur saya aja belum genap Pak Edi. Saya cucunya atau anaknya atau cucunya Pak Edi nih ya? Anaknya Mas, karena anak saya juga di Pati itu. Kemarin ngajar di SMA 1 Tayu, Oh, baik. cuma karena pas PNS balik ke Celuak. Oh, baik. Ya, ini saya ini manggilnya Bapak ini, tidak hanya Pak sebagai penghormatan, tapi memang Bapak sebagai orang tua saya. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Yang pasti Bapak Ibu memang adapun perubahan yang dari Dinas Pendidikan, dari kementerian dan sebagainya itu akan melakukan pembaruan-pembaruan di mana semua pembaruan itu semata-mata dilakukan untuk mempermudah kita. Kalau yang seperti ini dilakukan itu untuk mempermudah kerja kita. Kalau yang dulu itu detail itu untuk mempermudah pengumpulan bukti kita. Jadi adapun yang ribet, yang sederhana dan sebagainya itu semuanya sebenarnya ya mempermudah. Dengan adanya ribet itu kan administrasi kita jadi lengkap dan sebagainya. Yang perlu kita lakukan, mari kita terus belajar Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan administrasi kita sebagai personal guru dan juga mengaktualisasi kesiapan kita di depan anak didik kita ya Bapak Ibu ya. Kalau guru itu nggak siap untuk belajar ya jangan mengajar gitu ya Pak Edi ya. Apa ya? Satirenya gitu ya. Maka kita harus terus mengaktualisasi diri, belajar dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih malam hari ini saya bisa belajar dari Bu Putu, Pak Edi yang luar biasa dari Bapak Ibu semuanya. Semoga yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan jadi amal jariah untuk kita semua ya Bapak Ibu. Baik, daftar hadir, mohon maaf tadi lupa saya buka Bapak Ibu, tenang masih saya buka untuk beberapa jam ke depan. Bapak Ibu nanti rekamannya juga akan saya bagikan ke grup. Mungkin yang tadi belum bisa menyimak detail penjelasan dari Pak Edi sampai 100%, kita akan lanjutkan di grup ya Bapak Ibu. Sekian dari saya, terima kasih Pak Edi dan Bu Putu. Sekaligus ini sebagai pelaksana, sebagai ketua komunitas, terima kasih atas kehadiran Pak Edi yang berkenan untuk menjadi narasumber di sini, yang referensinya lengkap ya Bapak Ibu ya. Saya nggak menyangka Pak Edi bisa 100% gitu. Jadi jauh di luar ekspektasi saya gitu. Kemudian kesediaan Bu Putu untuk menjadi moderator. Jadi Mas Wahyu, Iya. di samping itu tadi di kolom chat ada saya kasih nomor WA saya. Oh, Jadi baik. silakan bisa berkomunikasi dengan saya. Baik. Saya siap berbagi termasuk materi-materi yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka, baik modul dan semuanya berkaitan itu Mas Wahyu. Terima kasih. Baik. Terima kasih nih Bapak Ibu. Nanti sekalian minta soft copy-nya aja sama Pak Edi itu tinggal edit. Itu. Terima kasih juga kehadiran Bapak Ibu semuanya yang masih setia bersama kami di Onedumen. Full Pak Edi 100 orang karena saya pakai akun free, Pak Edi yang pro sudah diambil BPGP. Ya Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Baik, terima kasih Pak Wahyu dan Pak Edi. Baiklah Bapak Ibu yang berada di room. Kalau tadi Pak Wahyu bilang anaknya ini 35 tahun Pak Edi, kalau saya apanya berarti ini ya Pak Edi ya, jauh lebih muda dari Pak Wahyu dan Pak Edi. Pokoknya malam hari ini saya benar-benar bersyukur luar biasa bisa dipertemukan oleh Pak Edi, Pak Wahyu dan juga Bapak Ibu yang ada di room ini. Jangan lupa nanti silakan dicatat nomor WA-nya Pak Edi karena Pak Edi sangat open ya, terbuka untuk diajak berdiskusi. Baiklah Bapak Ibu, karena kita sudah tiba di penghujung kegiatan, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu di room ini, terutama Bapak-Bapak narasumber. Saya juga mewakili tim dari Onedumen, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyajian webinar di malam hari ini. Ubur-ubur makan lele, sampai ketemu lagi di webinar Onedumen next time ya Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampai ketemu di event selanjutnya. Selamat malam, dadah semuanya. Terima kasih Pak Edi, Bu Putu. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan room. Ya, Bapak Ibu ini yang belum absen, pinnya saya share screen ya.
022419. Sengaja saya pin itu saya kasih pin karena biar hadir gitu maksudnya, bukan hadir saya pengen disimak tapi biar mendapatkan manfaatnya. Saya share screen, saya tutup nanti untuk beberapa saat Bapak Ibu, tidak usah tergesa-gesa. 022419. Pinnya ini ya Bapak Ibu, saya share screen 022419. Link absennya di daftar di grup Bapak Ibu, link absennya di grup, tinggal klik